Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salahuddin Nurfan, mahasiswa keperawatan dari Stikim Jakarta, akan mencoba melakukan promosi kesehatan tentang gizi seimbang pada balita. Yang pertama, pemenuhan gizi pada balita. Utamanya, makanan bayi berbentuk cair, yaitu air susu ibu. Sedangkan umumnya anak usia lebih dari 1 tahun mulai menerima makanan padat seperti orang dewasa. Anak usia 1 sampai 5 tahun dapat pula dikatakan mulai disapih atau selepas menyusu sampai dengan prasekolah, sesuai dengan pertumbuhan badan dan perkembangan kecerdasannya. Faal tubuhnya juga mengalami perkembangan sehingga jenis makanan dan cara pemberiannya pun harus disesuaikan dengan keadaannya. Karakteristik balita. Anak usia 1 sampai 3 tahun merupakan konsumen pasif. Artinya, anak menerima makanan dari apa yang disediakan ibunya atau orang tuanya. Sebaiknya, anak balita diperkenalkan dengan berbagai bahan makanan. Perut yang masih kecil menyebabkan jumlah makanan yang mampu diterimanya dalam sekali makan tidak terlalu besar. Oleh karena itu, pola makan yang diberikan adalah porsi kecil dengan frekuensi sering. Lalu, kebutuhan gizi balita. Kebutuhan gizi seseorang adalah jumlah yang diperkirakan cukup untuk memelihara kesehatan pada umumnya. Berikut adalah kebutuhan gizi pada balita. Yang pertama, kebutuhan energi, kebutuhan zat pembangun, lalu kebutuhan zat pengatur. Ada beberapa hal yang mendorong terjadinya gangguan gizi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai penyebab langsung, khususnya gangguan gizi pada bayi dan anak usia di bawah 5 tahun adalah tidak sesuainya jumlah gizi yang mereka peroleh dari makanan dengan kebutuhan tubuh mereka. Faktor-faktor yang menyebabkan gangguan gizi. Yang pertama, ketidaktahuan akan hubungan makanan dan kesehatan. Yang kedua, prasangka buruk terhadap bahan makanan tertentu. Yang ketiga, kesukaan yang berlebihan terhadap jenis makanan tertentu. Yang keempat, jarak kelahiran yang terlalu rapat. Yang kelima, sosial ekonomi. Lalu yang terakhir, penyakit infeksi. Akibat gizi tidak seimbang. Yang pertama, ada kekurangan energi dan protein atau CAP. Kekurangan energi dan protein mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan balita terganggu. Gangguan asupan gizi yang bersifat akut menyebabkan anak kurus kering yang disebut dengan wasting. Wasting yaitu berat badan anak tidak sebanding dengan tinggi badannya. Jika kekurangan ini bersifat kronik, maka akan terjadi keadaan stunting. Stunting yaitu anak menjadi pendek dan tinggi badan tidak sesuai dengan usianya, walaupun secara sekilas anak tidak kurus. Lalu, obesitas. Timbulnya obesitas dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya faktor keturunan dan lingkungan. Tentu saja, faktor utama adalah asupan energi yang tidak sesuai dengan penggunaannya. Itu menurut Avenhen pada tahun 1992. Menu makanan balita. Makanan memegang peran penting dalam pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak. Oleh karenanya, pola makan yang baik dan teratur perlu diperkenalkan sejak dini. Antara lain dengan pengenalan jam-jam makan dan variasi makanan dan memberikan makanan selingan. Cukup sekian promosi kesehatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.